Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Alhamdulillah cinta ya. eh Terlintas dari Lesti ya, Dede Lesti Kejora ya itu. Silahkan. Sebenarnya saya tuh anti yang namanya gosip. Itu kan hanya tanggapan karena satu hal ya. Aku nggak pusing sih melihat orang dianiaya. Itu ingat, setiap diri kalau kita mengaku orang Islam, kalau kita mengaku orang iman, kita jangan sampai membiarkan, karena orang Islam dimanapun saja itu kita itu bersaudara ya. Jadi kalau ada siapapun yang ditindas, dianiaya, jika kita bisa melakukan apa, jika kita bisa menolong kok, tapi kita diam saja, bahaya ya, nanti akan terkena azab di akhirat. Karena Allah akan meminta pertanggungjawaban kita. Dan sudah ada itu di surat Al-Qur'an yang mana menyuruh kita untuk di mana saja kita berada supaya kita selalu amal ma'ruf nahi mungkar gitu ya kan? Menyuruh atau menyuruh pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi kalau ada orang ngejahatin orang, ditindas dan lain sebagainya, lalu kita diam, dan selemah-lemahnya keimanan itu yaitu kita cukup dengan diam, tapi diamnya kita menolak terhadap pengingkaran tersebut. Namun diamnya kita karena tidak berdaya, karena tidak bisa melakukan apapun. Jadi seperti itu. Bukan berarti saya kan istilahnya tuh soal gosip apa orang itu enggak, cuman di situ kan saya sudah tegaskan ya, apa istilahnya tuh menanggapi. Jadi siapapun di sekitar kita, jika ada yang terzalimi, kita wajib sebagai orang Islam, kita wajib untuk bisa saling membantu. Jadi intinya seperti itu ya. Bukan bukan malah membiarkan gitu ya. Karena segala sesuatu nantinya di akhirat kelak pasti akan Allah pertanggungjawabkan. Nah, bukankah Nabi Muhammad SAW sudah memberikan contoh, karena beliau adalah uswatun hasanah. Contohnya apa? Dari kisah yang saya dapat dari ini sebenarnya dari hadis, dan yang menyampaikan hadis tersebut adalah Ustadz Basalamah ya. Ustadz Basalamah di situ menyampaikan yang namanya hifdil fudul. Fudul itu sudah di luar, maksudnya bukan urusanmu gitu loh, bukan urusanmu, tapi kenapa kamu kok ngurusin yang bukan urusanmu? Kita harus ngurusin karena apa ya, karena dia minta bantuan. Seperti yang dikisahkan waktu itu di zaman dahulu itu ada seorang Nasrani ya, jual beli dengan orang Islam, saya dilupakan namanya ya, dimana dia dia itu sudah memberikan barangnya, namun ternyata si zalim orang Nasrani ini mengingkari. Jadi dia nggak mau bayar, mentang-mentang dia itu adalah seorang pembesar, mentang-mentang dia punya jabatan, punya pangkat yang tinggi, dan sedangkan orang yang menjual padanya adalah orang bawahan, orang rendahan, orang biasa. Jadi di orang-orang sekitar dia itu nggak ada yang berani menolong si fulan ini, saya dulu lupakan namanya. Makanya itu di istilahnya tuh hifdil fudul ya. Jadi setelah itu ya, dia itu berdoa di Ka'bah, ya Allah, dengan suara dan nada yang keras ini dulu, karena dia merasa terzalimi. Saya terzalimi, tolong hamba gitu. Saya ini untuk menafkahi keluarga kami, saya sudah memberikan barang yang diminta, terjadi transaksi jual beli, tapi dia tidak mau membayar speser pun pada saya. Ya Allah, tolong. Dia di hadapan Ka'bah, beliau melangitkan, mengangkat kedua tangannya, lalu didengarlah oleh para kabilah Islam waktu itu. Sedangkan waktu itu Nabi Muhammad SAW masih berusia remaja, masih usia belasan tahun ya waktu itu. Para pembesar Mekah waktu itu mendengar seruan si fulan tadi, dan kemudian
dia menanyakan kenapa kamu gini, lalu kemudian mengadakan rapat yang nama rapatnya itu adalah Hifdil Fudul, di mana waktu itu meskipun sejak remaja Nabi Muhammad pun terlibat dalam yang namanya Hifdil Fudul, dan dalam rapat itu mereka semua mengumpulkan para pembesar Islam bersepakat untuk menolong orang tersebut. Itu termasuk pertolongan Allah gitu ya. Karena Allah memang menyuruh kita untuk supaya gimana caranya amal ma'ruf nahi mungkar dimanapun saja berada ya. Jadi jangan sampai terkena hasutan, wah ini tuh aliran ini radikal ini itu, nggak usah ikut-ikutan selama dia itu tidak merugikan kita. Kenapa lo harus menghasut, menjelek-jelekkan orang? Itu nggak boleh ya. Jadi intinya akhirnya para pembesar Islam ini mau dengan sukarela, termasuk di dalamnya tadi yang saya bilang ada Nabi Muhammad SAW untuk menolong si kabilah tadi, si orang yang dia itu dizalimi, karena dia sudah memberikan barang-barangnya yang diminta ternyata nggak dibayar gitu kan. Dipanggil lah, akhirnya dia mau membayar, dia diancam dong, karena namanya para pembesar dan pembesar sama-sama mempunyai jabatan, tapi yang satunya zalim, yang satunya tidak, karena yang satunya takut sama Allah. Kan dunia ini kan kita hanya apa istilahnya sementara, tempat kita ladang mencari amal, tempat kita gimana caranya kita nanti kembali ke hadapannya Allah. Nah intinya seperti itu. Dan setiap manusia itu nggak ada yang sempurna, setiap manusia itu sudah dijatah dosa-dosanya. Kalau kita tuh nggak punya dosa, itu namanya malaikat. Jadi aneh kalau ada orang yang mencari-cari keburukan atau kejelekan saudaranya, itu sungguhlah aneh, karena pasti ada, pasti ketemu gitu ya. Dan buat apa kalau bisa kita harus meluruskan, menasehati dan saling. Makanya saya sendiri juga alhamdulillah mempunyai komunitas yang positif. Gimana caranya kita itu saling bersinergi, saling mengingatkan, saling berdakwah satu sama lain gitu ya, kita saling sharing, alhamdulillah, mengingatkan kepada akhirat. Jadi bukan semata-mata dunia, dan dunia emang perlu, tapi jangan sampai meninggalkan akhirat gitu ya. Makanya di sini saya menggarisbawahi dan sekaligus mengakhiri ya, yang namanya itulah ceritanya Hifdil Fudul, itulah ceritanya kita itu di mana saja jika menemui saudara kita. Inti dari yang bahasan saya ini ya, supaya kita itu peduli gitu. Seperti hanya kan Dede Lesti gitu kan, saya kan hanya memberikan tanggapan, adapun dia mau kembali atau apa itu haknya dia, mungkin dia nanti kuat untuk menghadapi ke depan dan ke depannya. Jadi seperti itu ya. Jadi marilah kita belajar bijaksana begitu ya. Dan jangan sampai siapapun, kalau kita melihat di lingkungan kita, di sekitar kita, jangan sampai kita melihat siapapun menindas atau menzalimin siapapun, itu nggak boleh ya. Nanti itu sangat berat siksanya di akhirat. Dan mungkin Allah itu kan istidraj ya namanya, dibiarkan, dieluh-eluhkan, biarlah melakukan apa saja terserah, nggak diazab, dikasih uang, difoya-foyain, dibiarkan. Nah itu hati-hati, karena nanti ketika akhirat itu benar-benar nauzubillah ya, kan Allah maha adil, pasti akan dipertanggungjawabkan. Jadi kita itu gimana, intinya satu ya, yang penting kita jangan sampai merugikan siapapun ya. Kalau ada toh orang menjelek-jelekkan kita, biarkan, terserah, ada Allah yang maha tahu gitu loh. Dan kita sesama muslim, karena kita itu saudara, siapapun itu kita wajib untuk menolongnya, siapapun itu kita wajib untuk menyelamatkannya. Jangan sampai cuek ya. Kita cuek itu sama gosip ini, gosip itu baru cuek gitu. Kalau ini kan bukan gosip, karena ada kayak kak tadi KDRT gitu, tuh harus dilindungi gitu. Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut seperti itu, jangan sampai ditengahi gitu ya, istilahnya seperti itu. Terus dan macam-macam kezaliman lainnya, entah itu
ya banyak ya, entah itu kekerasan seksual, entah itu penindasan-penindasan, biasanya kakak tingkat yang merasa senior menindas yang di bawahnya, itu yang nggak boleh. Kalau kita lihat langsung kita nasihati, langsung kita arahkan, itu pun kalau mau gitu ya. Ya demikian, akhir wakalam, semoga apa yang saya sampaikan ini semoga membawa manfaat berkah barokah buat kita semuanya. Salam sehat sejahtera selalu bersama channel saya, Alhamdulillah Cinta. Kita akan lanjut di step berikutnya, yaitu step tentang jodoh.